Bab 2291. Yunfei mendarat di benua yang tertutup es dengan Ice Demon, dan mulai mencari di mana-mana di benua itu, berharap untuk melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk. Tampaknya tidak ada perang besar-besaran di benua ini, juga tidak ada pembantaian, tetapi mengapa tidak ada makhluk hidup? Setelah mencari di seluruh benua, Ye Yunfei memastikan bahwa tidak ada makhluk hidup di benua ini. Tapi sepertinya belum lama ini, masih banyak makhluk hidup yang aktif di benua ini, karena banyak jejak aktivitas yang tertinggal. Sejumlah besar barang yang digunakan belum lama ini ditinggalkan di banyak kota. Aku bahkan bisa merasakan aura klan Ice Demon yang tersisa di benua ini, yang mirip dengan Dabing. Petik 2, kata orang tua itu. Ya, saya juga melihat banyak jejak yang ditinggalkan oleh aktivitas makhluk-makhluk itu belum lama ini. Dan nafas klan Ice Demon, tampaknya klan Ice Demon pindah dari dunia ini secara kolektif. Apa yang terjadi sehingga klan Iblis Es meninggalkan dunia ini? Di seluruh dunia berukuran 3000, seharusnya tidak ada dunia yang lebih cocok untuk kelangsungan hidup dan kehidupan klan Iblis Es selain dunia es ini, bukan? Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan curiga. Ayo pergi ke sana dan lihat. Tiba-tiba, Dabing melihat ke arah barat benua, meregangkan tubuhnya, dan bergegas. Ye Yunfei dan Hun Lao mengikuti. Setelah beberapa saat, mereka sampai di ujung barat benua, di lapangan es yang tertutup es dan salju tebal. Sepertinya tidak ada apapun di lapangan es ini kecuali es tebal dan padat di seluruh tanah. Ice Demon mendarat di tengah lapangan es, mencari sejenak di atas es, lalu tiba-tiba meninju posisi tertentu. Bergemuruh. Setelah suara keras, sebuah lubang es besar muncul di lokasi itu, dan sebuah pintu putih berada di bawah lubang es tersebut. Dabing, tunggu sebentar, gerbang ini dilindungi oleh formasi yang cemerlang. Biarkan saya memecahkan formasi ini terlebih dahulu. Petik 2, ketika Ye Yunfei melihat Dabing ingin masuk, dia segera menghentikannya. Ledakan, benar saja, saat Dabing mendekati gerbang, terdengar ledakan keras dan formasi muncul, menutupi gerbang. Energi formasi yang keras memaksa Dabing kembali lagi dan lagi. Dengan sekilas sosok Lin Fei, dia datang ke gerbang putih dan mulai mempelajari formasi ini. Setelah beberapa saat, bergemuruh, Ye Yunfei terus meninju, beberapa kali berturut-turut, dan akhirnya mematahkan formasi. Dabing segera bergegas membuka pintu dan bergegas masuk. Ye Yunfei dan Hun Lao juga mengikuti. Segera setelah itu, mereka datang ke sekelompok besar istana bawah tanah. Ini adalah markas inti dari Ice Demon Clan. Ye Yunfei melihat ke kompleks istana bawah tanah dan berkata dengan heran. Dabing, Ye Yunfei dan Hun Lao mencari istana bawah tanah sebentar, dan akhirnya sampai di sebuah istana kuno, ada altar teleportasi tua di istana ini. Lihat, ada slip giok di altar. Pria tua itu menunjuk ke platform di atas altar dan berteriak. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menyedot potongan batu giok itu di udara, dan segera mengaktifkannya. Bersenandung, sosok tinggi muncul dari slip batu giok, itu adalah Iblis Es. Tampaknya Iblis Es ini sudah sangat tua, tubuhnya memancarkan semburan energi es dan salju, dan hantu kepingan salju melayang di sekujur tubuhnya. Dia adalah senior dari klan kita. Ketika Dabing melihat Iblis Es ini, matanya berbinar dan dia berkata dengan sangat ramah. Sayang, Anda sebenarnya adalah anggota dari Ice Demon Clan kami. Kenapa kamu masih di sini? Anggota klan kami telah pindah dari dunia es belum lama ini, tahukah kamu? Apakah Anda melewatkannya karena sesuatu? Petik 2, setan es tua tertegun saat melihat Dabing dan langsung bertanya. Tentu saja, Ye Yunfei dan Mer, senior, saya adalah anggota klan Iblis Es, tetapi saya telah tinggal di luar sejak saya masih kecil, dan ini adalah pertama kalinya saya kembali ke dunia es. Dabing menjawab, jadi itu masalahnya, mungkinkah Anda adalah cucu dari sesepuh kedua dari klan Iblis Es kami? Petik 2, mendengar kata-kata Dabing, Ice Demon tercengang sesaat, lalu berkata dengan ekspresi terkejut. Cucu penatua kedua, bagaimana ini terjadi? Penatua kedua adalah kakek saya. Bagaimana dengan orang tua saya? Petik 2, mendengar ini, Dabing menunjukkan ekspresi bersemangat dan bertanya dengan cepat. Dia telah tinggal di luar sejak dia masih kecil, selain mengetahui bahwa dia milik klan Ice Demon, dia bahkan tidak tahu siapa orang tuanya, apalagi siapa kakeknya. Mendengar kata-kata seperti itu tiba-tiba sekarang, dia ingin segera mengetahui apakah yang dikatakan Iblis Es di depannya itu benar.
Saat itu dunia es kita tiba-tiba diserang oleh musuh yang kuat. Pada saat itu, Patriark dan semua tetua berpikir bahwa klan iblis es kita seharusnya tidak dapat melawan, dan akan ada bencana pemusnahan. Jadi Patriark mengatur untuk beberapa anak kecil dengan bakat garis keturunan tinggi di klan untuk mengirim keluar dari dunia es dan melarikan diri ke dunia lain untuk bersembunyi. Belakangan, Patriark memimpin pasukan klan iblis es kita dan berhasil menghalau invasi musuh yang kuat dan memenangkan perang. Kemudian Patriark mengirim orang untuk mencari anak-anak kecil yang telah dikirim satu persatu. Belakangan, sebagian besar anak yang dikirim ditemukan kembali, namun ada beberapa anak yang berkeliaran di luar, dan keberadaannya tidak pernah ditemukan, termasuk cucu dari tetua kedua. Anak muda, saya merasakan aura garis keturunan yang agak mirip dengan penatua kedua di dalam diri Anda. Sekarang Anda melepaskan esensi garis keturunan Anda agar saya dapat mengidentifikasinya. Petik 2. Iblis Es berkata kepada Dabing, "Senior, tolong lihat." Dabing menjadi lebih bersemangat setelah mendengar kata-kata Iblis Es, dan segera melepaskan esensi darahnya. Beberapa tetes darah yang mengandung hukum es dan salju yang kuat muncul di depan Dabing, dan samar-samar ada kepingan salju yang bersiul dan menari-nari. Bagus, itu benar-benar darah tetua kedua. Sepertinya Anda adalah cucu dari penatua kedua yang tinggal di luar negeri. Petik 2. Mata si Iblis Es berbinar, lalu dia berbicara. "Ternyata kakekku adalah sesepuh kedua dari Ice Demon Clan. Bagaimana dengan orang tua saya? Apakah mereka? Bagaimana kabar mereka?" Petik 2. Tanya Dabing cepat. "Orang tuamu sangat baik. Mereka adalah tuan dari klan Ice Demon kami. Ayahmu adalah diaken klan kami," kata Iblis Es. "Senior, mengapa klan Iblis Es kita pindah secara kolektif dan meninggalkan dunia es?" "Kemana mereka pindah?" tanya Dabing. "Sehat." Setelah mendengar pertanyaan Dabing, Iblis Es itu tiba-tiba menghela nafas, yang sepertinya mengandung rasa enggan yang kuat. "Tanpa diduga, kami Iblis Es telah hidup di dunia berukuran 3000 untuk waktu yang lama, dan akhirnya kami terpaksa meninggalkan dunia berukuran 3000 dan meninggalkan dunia es. Nah, izinkan saya memberitahu Anda alasannya sekarang." Petik 2. Iblis Es tampak sedikit sedih. Bab 2292. Sebenarnya, hingga setengah tahun yang lalu, dunia es kita masih tenang, dan klan Iblis Es kita telah hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kepuasan di dunia ini. Tapi setengah tahun yang lalu, kedamaian dunia es kita benar-benar rusak. Seseorang yang mengaku sebagai Tuan Pei tiba-tiba datang ke dunia es kita untuk bermain, dan tanpa sengaja melihat putri gunung salju yang terkenal di dunia es kita, dia meminta putri gunung salju untuk menjadi selirnya. Putri Suesan adalah salah satu jenius muda paling berbakat dari generasi muda klan Iblis Es kita, dan dia telah lama saling mencintai dengan seorang pria muda yang luar biasa di dunia es kita, dan telah membuat keputusan pribadi seumur hidup. Jadi bagaimana bisa Putri Suesan setuju untuk menjadi anak orang lain? Terlebih lagi, kakek Putri Suesan adalah patriark kontemporer dari klan Iblis Es kita. Dia adalah putri yang paling dicintai di dunia es kita, dan klan Iblis Es kita tidak akan membiarkannya menjadi selir bagi orang lain. Setelah ditolak oleh Putri Snow Mountain dan Ice Demon Clan kami, Tuan Pei menjadi sangat marah, dan memerintahkan 5 orang tua yang mengikutinya untuk membunuh sejumlah besar Ice Demon Clan kami. Baru setelah 5 lelaki tua di sebelahnya bergerak, kami menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah 5 kaisar surgawi. Bahwa Tuan Pei meminta klan Iblis Es kami untuk memberinya 100 wanita muda tercantik di klan kami dalam 3 hari, dan dia hanya akan melepaskan kami jika dia memberi kami sejumlah besar properti. Kalau tidak, dia akan menghancurkan dunia es kita. Bahwa Tuan Pei juga mengatakan bahwa dia berasal dari Sekte Yin Yang di dunia utama, dan kakeknya adalah sesepuh dari Sekte Yin Yang. Setelah bertanya kepada kami, Tuan Pei meninggalkan dunia es kami. Dia berkata mari kita berpikir jernih, dan dia akan kembali dalam 3 hari. Setelah Tuan Pei pergi, Patriark segera mengirim orang untuk bertanya, dan menemukan bahwa memang ada kekuatan yang kuat bernama Sekte Yin Yang di dunia utama. Di hadapan kekuatan yang begitu menakutkan, dunia es kita sama lemahnya dengan semut. Patriark dan semua pejabat tingkat tinggi telah putus asa, dunia es kita tampaknya tidak punya pilihan lain selain menyetujui permintaan Tuan Pei yang tidak masuk akal. Dan tidak ada tempat untuk lari. Dengan kekuatan Sekte Yin Yang, bahkan jika klan Iblis Es kita melarikan diri ke seluruh 3000 dunia, kita pasti akan ditemukan. Pada saat yang paling kritis,
para penyihir keluarga kami tiba-tiba menemukan bahwa di tanah leluhur, sebuah altar teleportasi kuno memiliki sedikit hubungan dengan dunia ibu. Jadi penyihir mengumpulkan semua orang tingkat tinggi untuk bekerja sama memperbaiki altar teleportasi, dan itu benar-benar diperbaiki. Kemudian sang patriark tidak ragu-ragu, dan membawa makhluk dari seluruh dunia es untuk berteleportasi melalui altar teleportasi. Inilah mengapa klan iblis es kami tiba-tiba meninggalkan dunia es. Saya kira klan Ice Demon kami telah diteleportasi kembali ke dunia induk sekarang. Petik 2. Setan es berkata perlahan. Jadi begitu. Setelah mendengar apa yang dikatakan iblis es itu, Dabing akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Tuan Muda Pei dari Sekte Yin Yin. Ternyata itu hal baik yang dia lakukan. Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi menjadi dingin ketika dia mendengar narasi iblis es. Di alam burung Vermilion, Tuan Pei dari Sekte Yin yang ingin memaksa Xiao Fei untuk menikah dengannya, tetapi dia diusir oleh Ye Yunfei. Kemudian Ye Yunfei diam-diam mengikuti, dan diam-diam memenggal kepala Tuan Pei dan 5 penguasa Kaisar Surgawi di sampingnya. Tentu saja Ye Yunfei tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini. Karena begitu Sekte Yin yang mengetahui bahwa Ye Yunfei yang membunuh Tuan Pei, dia pasti akan datang untuk membalas dendam dengan liar. Sekte Yin Yang, Tuan Pei, sialan, kamu benar-benar memaksa klan iblis es kita pergi. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Petik 2. Dabing sangat marah, dan meraung dengan marah. Dia akhirnya mengetahui tentang pengalaman hidupnya, tetapi orang tuanya telah meninggalkan 3000 dunia dan tidak dapat bertemu satu sama lain, yang membuatnya sangat marah. Ngomong-ngomong, senior, bisakah altar teleportasi ini benar-benar dipindahkan ke dunia induk klan Ice Demon kita? Dabing tiba-tiba memikirkan sesuatu, menunjuk ke altar teleportasi dan bertanya. Dabing, apakah kamu ingin menemukan orang tuamu melalui altar teleportasi ini? Ye Yunfei segera mengerti apa yang dipikirkan Dabing. Iya, bos, saya ingin sekali menemukan orang tua saya. Sekarang saya tahu keberadaan orang tua saya pasti akan pergi mencari mereka. Petik 2. Dabing mengangguk. Anak muda, saya khawatir Anda akan kecewa. Altar teleportasi ini tidak dapat digunakan lagi. Pada saat itu, setelah Patriark mengambil semua makhluk dunia es kita untuk berteleportasi melalui altar teleportasi ini, dia menghancurkan altar ini begitu saja karena dia takut Tuan Pei dari Sekte Yin yang akan berteleportasi melalui altar ini untuk memburu kita, klan iblis es di masa depan. Struktur bagian dalam altar ini telah hancur total. Petik 2. Setan es menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Dabing, dan berkata, Apakah altar teleportasi ini tidak lagi tersedia? Jadi bagaimana saya menemukan orang tua saya? Petik 2. Dabing tidak bisa menahan rasa cemas setelah mendengar apa yang dikatakan iblis es itu. Ini benar-benar tidak berguna. Ice Demon menghela nafas dan berkata dengan lembut. Mengaum, bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Dabing tidak bisa menahan meraung marah. Salju dan es yang kuat lahir dari udara tipis, berputar dengan liar di sekitar tubuh Dabing, meraung, menyebabkan seluruh istana bergetar hebat. Anak muda, darah Ice Demon di tubuhmu sangat tinggi. Diperkirakan bahwa generasi muda klan iblis es kita tidak memiliki darah siapapun yang dapat dibandingkan dengan darah Anda, bahkan Putri Gunung Salju. Petik 2. Mata Ice Demon menyala ketika dia merasakan paksaan energi yang dilepaskan oleh es besar. Dabing, tolong tenang dulu. Meski altar teleportasi ini telah rusak, bukan berarti tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya. Saya akan memeriksanya dan melihat apakah saya dapat memperbaikinya untuk Anda. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada Dabing yang meraung marah. Itu benar, bos, level formasimu sangat tinggi. Pasti ada cara untuk membantuku memperbaiki altar teleportasi ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Dabing tidak bisa membantu tetapi matanya berbinar, dan dia langsung berkata. Anak muda, apakah kamu punya cara untuk memulihkan altar ini? Setelah mendengar apa yang Ye Yunfei katakan, Ice Demon menatap Ye Yunfei dan mulai mengukurnya. Dia baru saja memperhatikan Dabing, dan dia sama sekali tidak memperhatikan Ye Yunfei. Sayang, anak muda, kamu terlihat sangat akrab. Mungkinkah kamu adalah Ye Yunfei? Petik 2. Setelah iblis es menatap Ye Yunfei sebentar, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia bertanya. Sebelum Ye Yunfei memenggal 2 kaisar surgawi yang agung, Jinwu dan Yu Yue, serta pemilik istana Dewa Surgawi,
dan menghancurkan istana Dewa Surgawi. Dia telah lama terkenal di 3000 dunia, dan banyak kekuatan mengetahui penampilan Ye Yunfei dan jiwa. Oleh karena itu, iblis es di depannya dengan cepat mengenali Ye Yunfei. Itu benar, senior, bosku adalah Ye Yunfei. Dabing mengangguk dan berkata, ternyata itu Tuan Ye, selamat datang. Petik 2, setan es segera berkata kepada Ye Yunfei, yang disebut bayangan pohon manusia terkenal, meskipun iblis es ini hanyalah tiruan dari tubuh jiwa, tetapi karena kagum pada yang kuat, dia sangat menghormati Ye Yunfei. Senior, kamu tidak harus sopan, jawab Ye Yunfei. Dengan sekejap, Ye Yunfei datang ke altar, melepaskan energi jiwanya, dan mulai mempelajari altar teleportasi. Dabing, maaf, bagian dalam altar teleportasi ini telah rusak terlalu parah, dan dengan kemampuanku saat ini, aku tidak dapat memperbaikinya untuk saat ini. Tetapi setelah level formasi, energi ruang, dan energi waktu saya semuanya dinaikkan ke level yang sesuai di masa depan, saya seharusnya dapat membangun kembali altar ini. Petik 2, setelah beberapa saat, Ye Yunfei berkata kepada Ice Demon, Bos, tidak bisakah kamu memulihkan altar ini? Dabing terlihat sangat kecewa. Belum, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Tapi Dabing, jangan khawatir, aku yakin suatu hari nanti aku akan membantumu memulihkan altar ini. Ye Yunfei menghiburnya. Baiklah. Dabing terdiam sejenak, lalu mengangguk, menerima kenyataan tanpa daya. Ye Gongzi, darah di tubuh Dabing sangat maju. Dia adalah pemuda dengan darah tertinggi di keluarga kita. Aku ingin dia tinggal di sini sebentar. Aku akan mewariskan semua warisan keluarga iblis es kita kepadanya. Petik 2, iblis es berkata kepada Ye Yunfei. Bab 2293. Oke, Dabing, kamu akan tinggal di sini selama sisa waktu, dan ikuti senior ini untuk memperbaiki rantainya. Ye Yunfei segera mengangguk. Ini adalah hal yang hebat untuk Dabing. Dan lingkungan dunia es ini juga sangat cocok untuk perbaikan rantai Dabing. Oke, Dabing mengangguk setuju, dia juga ingin tinggal di dunia es. Dabing, ambil slip giok pesan ini, dalam jangkauan 3000 dunia, selama kamu mengaktifkannya untuk mengirimiku pesan, aku bisa merasakannya. Ye Yunfei mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya ke Dabing. Terima kasih bos. Bos, aku akan menemukanmu kalau begitu. Petik 2, Dabing mengambil slip batu giok itu dan berkata. Kemudian Ye Yunfei mengucapkan selamat tinggal pada Dabing dan Ice Demon, dan meninggalkan kompleks istana bawah tanah. Batuk, Tuan Ye, saya juga ingin kembali ke alam cerah. Petik 2, Ye Yunfei hendak meninggalkan dunia es ketika dia tiba-tiba menerima transmisi suara. Oh, apakah Anda ingin kembali ke alam cerah juga? Kalau begitu, itu tidak terlalu sulit. Aku akan mengirimmu kembali sekarang. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Terima kasih, Tuan Muda Ye. Seorang lelaki tua berpakaian hijau muncul di depan Ye Yunfei dan berkata dengan rasa terima kasih. Pria tua berbaju hijau ini dibawa keluar oleh Ye Yunfei di kehancuran timur benua Hongmeng. Dia awalnya milik klan Guangming, tetapi dia telah menjadi klan pemakaman pada waktu itu. Ras asli, klan cerah. Selama bertahun-tahun, lelaki tua di Xingyi ini telah berada di sisi Ye Yunfei. Pada awalnya, dia bisa membantu Ye Yunfei sedikit, tetapi ketika kekuatan Ye Yunfei menjadi semakin kuat, dia dapat membantunya semakin banyak, lebih sedikit. Jadi sebagian besar waktu, lelaki tua di Xingyi menghabiskan pelatihan berantai di Menara Hantu. Karena perbedaan waktu yang unik antara bagian dalam Menara Pantom dan dunia luar, lelaki tua berbaju hijau ini telah mengembangkan rantai untuk waktu yang lama, yang sebenarnya memungkinkannya untuk menembus setengah kaisar perantara. Tentu saja, kekuatan seperti itu tidak layak disebutkan pada Ye Yunfei saat ini. Ayo pergi ke alam cahaya sekarang, kata Ye Yunfei, dan dengan lambaian tangannya, semburan energi spiritual mengangkat lelaki tua berbaju hijau itu dan melangkah menuju ke arah alam cahaya. Lokasi alam cerah relatif jauh, dan itu adalah dunia tempat tinggal orang-orang cerah. Ras cerah adalah ras yang relatif rendah di dunia. 3000 makhluk dari ras ini jarang keluar untuk berkomunikasi dengan ras lain di luar, sehingga rasa keberadaan mereka relatif rendah. Tapi tidak ada yang berani meragukan kekuatan keluarga ini. Dikatakan bahwa teknik utama klan Guangming adalah teknik cahaya hebat, yang merupakan teknik yang sangat sombong dengan kekuatan besar.
Tuan Ye terlalu kuat, saya tidak berpikir dia bisa mengikuti kecepatan tubuhnya dalam pelatihan 100 tahun. Petik 2. Orang tua di Xingyi didukung oleh kekuatan spiritual Ye Yunfei untuk bergerak maju dengan cepat dalam kehampaan dunia berukuran 3000 yang kacau. Merasakan kecepatan kemajuan yang menakutkan ini, dia sangat mengagumi. Kami telah mencapai alam cahaya. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei membawa lelaki tua di Xingyi ke dunia, melihat penghalang dunia yang memancarkan aura cerah, dan berkata, "Ya, aku akhirnya kembali ke alam cahaya. Tanpa diduga, saya bisa kembali ke alam cahaya, dan hidup kembali." Petik 2. Melihat dunia yang akrab di depannya, lelaki tua di Xingyi tidak bisa membantu tetapi matanya menjadi merah, dan dia tersedak dan berkata, saat itu, dia diburu oleh musuh-musuhnya dan terluka parah. Dia diasingkan di hutan belantara timur benua Hongmeng, dan bersembunyi di benua inti bumi. Dia bersembunyi selama ratusan tahun, dan bahkan menjadi klan penguburan yang bukan manusia atau hantu. Tuan Muda Ye, jika saya tidak bertemu dengan Anda, saya mungkin masih bersembunyi di benua tanah air timur, belum lagi kembali ke alam cahaya. Berapa lama saya bisa hidup juga menjadi pertanyaan. Tuan Ye, terimalah ibadah saya. Petik 2. Orang tua di Xingyi tiba-tiba berbalik dan membungkuk pada Ye Yunfei. Sama-sama, ayo masuk. Dengan pikiran, Ye Yunfei mengirimkan semburan kekuatan spiritual untuk mengangkat lelaki tua berbaju hijau itu. Tuan Ye, sebenarnya nama keluarga saya adalah Bei, dan nama asli saya adalah Bei Dong. Orang tua di Xingyi tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei. Dia telah menyembunyikan nama aslinya sebelumnya, dan dia tidak memberitahu Ye Yunfei sampai sekarang. Ye Yunfei mengangguk. Nama lelaki tua di Xingyi ini tidak memiliki arti khusus bagi Ye Yunfei. Tuan Ye, ayo pergi, ayo masuk ke alam cahaya. Bei Dong mengeluarkan token, memimpin jalan di depan, dan memimpin Ye Yunfei ke alam cerah melalui token untuk masuk dan keluar dari alam cerah. Ini adalah dunia yang penuh dengan cahaya yang menyilaukan, dan sepertinya tidak ada kegelapan di dunia ini. Klan cerah di alam cerah terbagi menjadi banyak keluarga kecil. Ternyata identitas Bei Dong adalah sesepuh dari sebuah keluarga di alam cerah. Bei Dong membawa Ye Yunfei kembali ke keluarga dan menerima sambutan yang megah. Sang patriark menyelenggarakan perjamuan secara langsung untuk menyambut Bei Dong dan Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak tertarik dengan perjamuan semacam ini, dan awalnya ingin mengucapkan selamat tinggal dan segera pergi, tetapi Bei Dong tidak punya pilihan selain dengan enggan tinggal setelah dibujuk dengan antusias untuk tetap tinggal. Lagi pula, Bei Dong telah mengikuti Ye Yunfei selama bertahun-tahun. Ye Yunfei menganggapnya sebagai teman. Bergemuruh, ketika jamuan sudah setengah jalan, tiba-tiba seluruh ruang alam cerah bergetar hebat, dan fluktuasi energi yang menakutkan menyapu seluruh alam cerah dalam sekejap. Bang! Di markas keluarga Bei, pada jamuan makan, banyak anggota keluarga Bei dikejutkan oleh fluktuasi energi yang mengerikan ini dan terbang keluar. Setidaknya sepertiga bangunan di markas keluarga Bei hancur gempa yang mengerikan. Apa yang telah terjadi? Di alam cahaya, makhluk yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit satu demi satu, mencari sumber getaran. Sosok Ye Yunfei melintas, dan dia sudah muncul di langit, melepaskan kekuatan jiwanya untuk melihatnya dari jauh. Apa itu? Segera Ye Yunfei melihat bahwa di kedalaman alam cahaya, ada batu kilangan besar yang perlahan muncul dari angkasa, melepaskan paksaan energi yang menakutkan. Sejumlah besar anggota keluarga Guangming yang kuat mengelilingi batu kilangan, terus-menerus menyerang batu kilangan dengan berbagai cara. Ini Rowlet cerah hebat. Pusat kekuatan klan Guangming kita sedang mengepung Rowlet Guangming hebat. Petik 2. Berdiri di samping Ye Yunfei, Bei Dong berkata dengan nada terkejut. Aku mendengar sebelumnya bahwa Master Dunia dan yang lainnya berencana untuk secara paksa membuka segel Rowlet terang besar, memasuki dunia di dalam cakram, dan mendapatkan warisan kuno klan terang besar kita. Aku tidak menyangka akan melakukannya segera. Kepala keluarga Bei melihat pemandangan di kejauhan dan berkata, Rowlet cerah hebat, apa ini? Petik 2. Ye Yunfei bertanya pada Bei Dong dengan aneh. Kamu gongsi? Kamu tidak tahu sesuatu. Rowlet ringan yang hebat adalah senjata ajaib kuno yang telah ada sejak lama di dunia cahaya kita. Selalu ada legenda di antara keluarga Guangming kami, yaitu, ada dunia batin di dalam Great Bright Rowlet, dan dunia batin itu berisi warisan inti kuno dari klan Guangming Agung kami. Siapapun yang dapat membuka segel Great Bright Rowlet dan memasuki dunia
Di dalam dis akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan inti tersebut. Dari zaman kuno hingga sekarang, kami tidak tahu berapa banyak anggota keluarga Guangming kami yang ingin memasuki dunia batin Roulette Guangming Agung, dan beberapa bahkan mencoba memanipulasi senjata ajaib ini, tetapi semuanya gagal. Dis reinkarnasi cahaya besar telah disembunyikan di kedalaman ruang dunia cahaya. Tanpa diduga, kali ini penguasa dunia membawa begitu banyak master untuk secara paksa membuka segel Great Bright Roulette. Petik 2. Beidong berkata pada Ye Yunfei. Ini awalnya adalah rahasia klan Guangming, tetapi Beidong memberitahu Ye Yunfei secara langsung. Jadi begitu, Ye Yunfei mengangguk, melihat dengan rasa ingin tahu ke batu kilangan di kejauhan yang bermekaran dengan cahaya mengerikan. Saat ini, sejumlah besar master dari klan Guangming sedang mengepung batu kilangan, atau melakukan berbagai teknik rahasia, atau mengorbankan senjata sihir yang kuat, dan terus membombardir batu kilangan. Bergemuruh, tiba-tiba, batu kilangan itu bergetar hebat, dan gelombang energi yang sangat menakutkan menyapu, dan pada saat yang sama, sinar energi yang tebal ditembakkan ke segala arah. Tidak baik, melarikan diri, semuanya, lari. Petik 2, di dekat batu kilangan, seorang lelaki tua jangkung memancarkan aura cerah berteriak panik. Pria tua jangkung ini adalah patriark klan Guangming dan juga penguasa alam Guangming. Engah-engah, beberapa master dari klan Guangming tidak bisa mengelak tepat waktu, dan diledakkan oleh sinar energi itu di tempat, berubah menjadi kabut darah. Serangan batu kilangan sepertinya tidak berhenti, dan lebih banyak sinar energi yang dimuntahkan dengan padat, merobek ruang, dan menyembur ke posisi yang lebih jauh. Bergemuruh, hal yang lebih mengerikan terjadi, dengan batu kilangan sebagai pusatnya, ruang mulai hancur dan runtuh dalam skala besar, dan retakan ruang yang tebal muncul terus-menerus, seperti jaring laba-laba, dengan cepat naik ke seluruh ruang alam cahaya. Tidak baik, kami tampaknya telah membuat mara Great Bright Roulette, yang menyerang seluruh Bright Realm. Cepat, semua orang segera lari dari alam cerah. Kalau tidak, semua orang akan mati. Petik 2, melihat pemandangan ini, penguasa dunia merasakan nafas energi yang dikeluarkan oleh batu kilangan menjadi semakin menakutkan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi ketakutan dan berteriak. Apa, roulette ringan besar ini menyerang seluruh dunia terang? Petik 2, bagaimana ini bisa terjadi? Dis reinkarnasi besar yang cerah ini ditinggalkan oleh nenek moyang kuno keluarga kami yang cerah, mengapa itu menyerang dunia kami yang cerah? Petik 2, Di alam cerah, semua anggota klan cerah panik. Tampaknya kali ini alam cahaya kita dalam bahaya kepunahan. Kita seharusnya tidak memprovokasi Da Guangming Roulette dengan paksa. Petik 2, banyak orang kuat dari klan Guangming menghela nafas. Pada saat ini, semua pejabat tingkat tinggi di Bright Realm mulai menyesal bahwa mereka tidak boleh secara paksa membuka segel Great Bright Roulette. Anggota keluarga B kami hanya mengikuti perintah penguasa dunia, dan semua mengungsi dari alam cahaya terlebih dahulu. Kepala keluarga B mengertakkan gigi dan memberi perintah. Tuan Ye, Beidong menatap Ye Yunfei. Namun, saat ini, Ye Yunfei belum menunggu jawaban. Ledakan, sinar tebal sinar energi disemprotkan ke arah markas keluarga B seperti belalang yang melintasi perbatasan. Batu giling itu meluncurkan serangan tanpa pandang bulu ke seluruh alam cerah, dan putaran serangan ini kebetulan mengarah ke markas keluarga B. Bei, bawa orang-orangmu dan lari. Di kejauhan, penguasa alam cahaya melihat pemandangan ini dan berteriak pada Patriark B. Bantuan Patriark, seorang anggota senior keluarga B menemukan bahwa seberkas cahaya energi tebal telah mengalir di depannya. Dia sangat ketakutan sehingga dia berteriak minta tolong. Tidak, kepala keluarga B ingin bergegas menyelamatkan orang, tapi sudah terlambat. Suara mendesing. Tiba-tiba, seorang pemuda muncul seperti hantu di depan senior BC itu, dan meninju. Pemuda ini adalah Ye Yunfei. Ledakan, tinju Ye Yunfei bertabrakan dengan sinar energi tebal itu, dan tubuhnya terguncang sehingga dia mundur puluhan langkah, hampir tidak bisa berdiri diam. Sangat buruk, Ye Yunfei sedikit terkejut. Anda tahu, Ye Yunfei sekarang memiliki kekuatan fisik sekitar 500.000 naga, tetapi dia sebenarnya terpaksa mundur, dan itu masih dari jarak yang sangat jauh, yang menunjukkan bahwa energi serangan dari pabrik itu menakutkan. Suara mendesing, Ye Yunfei mengayunkan lengan bajunya,
memperbesar dan memperkecil, semua anggota keluarga Bei digulung dalam satu gerakan, dan dengan teleportasi, mereka meninggalkan markas keluarga Bei jauh. Bergemuruh. Saat berikutnya, markas Bei dibombardir oleh sinar energi tebal, benar-benar berubah menjadi reruntuhan. Patriark, cepat dan bawa klan keluar dari alam cahaya. Ye Yunfei meletakkan anggota klan Bei di kejauhan, dan berkata kepada Patriark. Terima kasih, Tuan Muda Ye. Kepala klan Bei memimpin anggota senior klan untuk berterima kasih kepada Ye Yunfei secara kolektif. Mereka mengerti bahwa jika Ye Yunfei tidak muncul tepat waktu sekarang, keluarga Bei akan musnah. Tuan, pemuda ini terlihat familiar, dia sepertinya adalah Ye Yunfei. Pada saat ini, hampir semua master dari klan Guangming memusatkan perhatian mereka pada Ye Yunfei, menatap Ye Yunfei dengan heran, dan salah satu master tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Bagus, dia adalah Ye Yunfei. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Master dunia segera mengenali Ye Yunfei. Lagi pula, Ye Yunfei sudah terkenal di 3000 dunia. Teman-teman, mungkin Ye Yunfei bisa membantu kita menyelesaikan krisis ini di alam cerah. Saya akan berbicara dengannya sekarang. Petik 2. Tuan Dunia tiba-tiba berkata kepada orang kuat lainnya di alam cahaya melalui transmisi suara. Tuan, dikatakan bahwa kekuatan Ye Yunfei menakutkan dan metodenya luar biasa. Bahkan Kaisar Kesempurnaan tidak cocok untuknya, dan dikatakan bahwa dia juga mahir dalam formasi, energi ruang, dan energi waktu. Anda bisa bertanya padanya. Petik 2. Seorang lelaki tua di sebelah Tuhan berkata dengan suara rendah. Tuan, apakah Anda ingin saya membantu Anda menangani roulet besar yang cerah itu? Setelah beberapa tarikan napas, wajah Ye Yunfei tiba-tiba berubah. Dia menatap Master Dunia di kejauhan, dan berkata, Ya, Tuan Ye, jika Anda dapat membantu kami menyelesaikan krisis ini di alam cerah, klan cerah kami bersedia membayar berapapun harganya. Saya tidak ingin melihat alam cahaya dihancurkan. Petik 2. Tuan Dunia mengangguk. Pada saat ini, batu kilangan masih menyemburkan pilar tebal balok energi, membombardir ke segala arah. Seluruh alam cahaya telah dibombardir tanpa bisa dikenali, dan semua makhluk di alam cerah berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Saya mendengar bahwa rolet ringan yang hebat ini berisi warisan kuno dari keluarga besar cahaya Anda. Bagaimana dengan ini? Jika saya dapat memecahkan segel batu kilangan ini dan memasuki dunia di dalam cakram, saya ingin belajar tentang warisan keluarga cahaya Anda. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Bab 2294. Apakah kamu ingin bisa memahami warisan keluarga besar cahaya kita? Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Master Dunia tidak bisa menahan keterkejutannya, menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Rotelet ringan yang hebat ini sekarang telah diaktifkan olehmu. Itu sangat berbahaya. Saya pikir butuh banyak risiko untuk menghadapinya. Jika Anda tidak setuju, saya tidak akan memaksa Anda. Saya dapat membantu Anda menyelamatkan beberapa anggota klan cerah. Namun dunia ini diperkirakan akan hancur dan menjadi reruntuhan, tidak layak untuk ditinggali dan diperbaiki di masa depan. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, Master Dunia mulai menggunakan transmisi suara untuk berdiskusi dengan anggota kuat lainnya dari klan Guangming. Ye Yunfei meletakkan tangannya di belakang, diam-diam menunggu jawaban dari World Master. Tuan Ye, aku berjanji padamu, jika Anda benar-benar dapat membantu kami memecahkan segel Great Bright Roulet, Anda dapat mempelajari tentang warisan klan cerah kami. Petik 2. Setelah beberapa saat, Master Dunia mengertakkan gigi dan berkata kepada Ye Yunfei. Dengan baik, Ye Yunfei mengangguk. Suara mendesing. Dengan sekejap, Ye Yunfei bergegas menuju batu kilangan di kejauhan. Ledakan, pilar tebal cahaya energi ditembakkan ke arah Ye Yunfei seperti hujan badai. Ledakan, dengan lambaian tangan Ye Yunfei, dia menggunakan seni mengendalikan prajurit ribuan senjata sihir dikorbankan dan diaktifkan pada saat yang sama, memblokir sinar energi itu seperti putaran matahari yang terik. Bagaimana dia bisa mengendalikan begitu banyak senjata ajaib pada saat bersamaan? Petik 2. Semua anggota keluarga Guangming tercengang dan tidak percaya. Ho ho, roda bundar besar muncul dari belakang Ye Yunfei, dan binatang berkepala 9 itu bergegas keluar, melepaskan paksaan energi yang kuat.
seolah-olah itu adalah binatang purba yang keluar dari dunia mitos kuno tertentu. Kemampuan ilahi, mengikuti sisi Ye Yunfei, bergegas maju. Kesembilan binatang ilahi ini sekarang memiliki kekuatan tempur kaisar surga. Terutama roda raksasa itu, bergemuruh dan berputar di langit, dan energi yang dilepaskan sangat menakutkan. Ye Yunfei mengepalkan tangan kirinya dan memegang pedang di tangan kanannya. Sambil melawan, dia melakukan teleportasi luar angkasa dan terus bergegas menuju roulet besar yang cerah. Pada saat yang sama, Hun Lao juga menggunakan teknik rahasia luar angkasa untuk mendistorsi ruang tempat Ye Yunfei berada, sehingga pancaran energi tersebut tidak dapat mengenai tubuh Ye Yunfei. Saat ini, Ye Yunfei hampir menggunakan segala cara. Selain itu, Ye Yunfei mencoba yang terbaik untuk tidak bertabrakan dengan sinar energi itu secara langsung, tetapi menggunakan rahasia ruang dan rahasia waktu untuk terus mendistorsi ruang dan waktu, menghindari serangan frontal dari batu kilangan. Kemanapun Ye Yunfei pergi, ruangnya terdistorsi, waktunya kacau, dan itu tampak aneh. Tetapi sosok Ye Yunfei mengembara dalam ruang dan waktu yang aneh ini, dan setelah beberapa saat, dia berhasil bergegas ke depan batu kilangan. Tuan Muda Ye benar-benar terampil. Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga listrik di alam cahaya terkejut sekaligus senang. Sekarang saatnya membuka segel Great Light Roulet ini. Berdiri di depan batu kilangan besar, Ye Yunfei menggunakan berbagai cara untuk menghindari serangan batu kilangan, dan mulai memecahkan segel batu kilangan. Faktanya, sejak Ye Yunfei melihat batu kilangan, Ye Yunfei mulai mempelajari batu kilangan tersebut, dan telah menemukan lokasi dan struktur umum segel pada batu kilangan tersebut. Baru-baru ini, Ye Yunfei telah meluangkan waktu untuk mempelajari catatan rahasia formasi surgawi, dan level formasi terus meningkat. Secara khusus, ada banyak formasi kuno, larangan, dan teknik penyegelan yang dicatat dalam catatan rahasia formasi surgawi. Meskipun Ye Yunfei tidak dapat sepenuhnya memahaminya untuk sementara waktu, metode pemecahan yang dicatat di atas dapat dengan mudah menguraikan banyak formasi kuno. Hukum, pelarangan dan teknik penyegelan. Segel pada batu kilangan sangat mirip dengan teknik penyegelan kuno yang tercatat dalam catatan rahasia formasi surgawi. Seharusnya teknik penyegelan semacam itu. Ye Yunfei berpikir sendiri. Bergemuruh, Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar bendera susunan, melemparkannya terus-menerus, dan memasukkannya ke ruang di sekitar batu kilangan. Ledakan. Dalam sekejap mata, formasi besar terbentuk. Metode pemecah formasi ini disebut pemecah formasi. Itu milik Breaking the Array. Kemudian Ye Yunfei mengeluarkan setumpuk bendera formasi dan membuangnya terus-menerus. Ledakan. Formasi besar lainnya mulai terbentuk. Selanjutnya, Ye Yunfei mengatur lebih dari selusin formasi besar berturut-turut. Cukup, hancurkan untukku. Petik 2. Ye Yunfei mengibarkan bendera formasi kecil, bangkit melawan angin, dan langsung berubah menjadi spanduk yang menjulang tinggi, meledak dengan paksaan energi yang keras. Bergemuruh, lebih dari selusin formasi besar diaktifkan oleh Ye Yunfei pada saat yang sama, dan mereka membombardir batu kilangan bersama-sama. Ledakan. Memegang pedang panjang, Ye Yunfei memimpin binatang berkepala 9, dan roda totem 9 istana, dan meluncurkan serangan sengit pada batu kilangan bersama-sama. Lokasi di mana Ye Yunfei menyerang adalah tempat segel batu kilangan berada. Kekuatan dari selusin formasi besar yang baru saja diatur oleh Ye Yunfei sangat menakutkan. Sinar energi padat meletus, seperti belalang yang melewati wilayah itu, membombardir batu kilangan dengan cara yang sangat kuat. Ternyata skill formasi Tuan Ye sangat tinggi. Melihat pemandangan ini, para pejabat tingkat tinggi di alam cerah sangat terkesan. Beidong, apakah kamu sudah berada di sisi Tuan Muda Ye selama ini? Setelah mengetahui bahwa Ye Yunfei kembali ke alam cerah bersama Beidong, Master Dunia Alam Cerah segera datang ke Beidong secara pribadi dan bertanya secara langsung, dengan sikap yang sangat ramah. Sejumlah besar master dari alam cerah juga mengelilinginya, menurunkan postur mereka, mengobrol dengan Beidong. Beidong, kamu sudah setengah kaisar perantara. Penguasa dunia merasakan nafas energi Beidong dan menemukan alam Beidong. Itu benar, Tuan Dunia, mengikuti Tuan Ye selama ini, saya telah mengalami banyak petualangan dan berhasil menembus setengah kaisar. Beidong menjawab, nah, Beidong, mulai sekarang, kamu adalah sesepuh dari klan Guangming kami, dan kamu akan lebih memperhatikan urusan klan di masa depan. Juga,
Anda harus memperkuat kontak Anda dengan Tuan Ye, dan meningkatkan bantuan Tuan Ye untuk klan Guangming kami. Petik 2. Master Dunia menepuk bahu Beidong dengan penuh kasih sayang, dan berkata, faktanya, semua orang dapat melihat secara sekilas bahwa alasan mengapa Tuan Dunia begitu menyayangi Beidong adalah sepenuhnya untuk memenangkan Ye Yunfei. Tentu saja, Beidong sekarang berada di ranah setengah kaisar, dan dia memang memenuhi syarat untuk menjadi tetua klan Guangming. Terima kasih Tuan, Beidong menjawab, karena Tuan Ye, statusku di antara klan Guangming juga meningkat tajam. Tuan Ye benar-benar pria terhormat saya. Petik 2. Beidong tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Ledakan. Saat ini, Ye Yunfei masih menyerang batu kilangan, memecahkan formasi. Hanya saja segel batu kilangan itu melawan balik. Lebih dari setengah lusin formasi yang diatur oleh Ye Yunfei telah dihancurkan oleh serangan balik Mopan. Selama proses ini, tubuh Ye Yunfei juga dipukul beberapa kali, dan terlempar jauh. Hanya saja Ye Yunfei berhasil mempertahankan kualitas fisiknya yang menyimpang, dan tubuhnya tidak mengalami banyak kerusakan. Segel ini terlalu kuat, kita sudah bertarung bersama begitu lama, tapi kita masih belum bisa memecahkannya. Orang tua itu tidak bisa menahan nafas. Tidak, segel batu kilangan ini sudah mulai kendor dan akan retak. Petik 2, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Oh, ya, bagus sekali, usaha kami tidak sia-sia. Petik 2, pria tua itu menjawab dengan puas. Setelah beberapa saat, ledakan, ada suara garing di batu kilangan. Segel batu kilangan ini telah rusak. Sekarang dimungkinkan untuk memasuki dunia bagian dalam batu kilangan ini. Petik 2, Ye Yunfei menghentikan semua serangan dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, semua serangan batu kilangan itu juga segera berhenti. Dunia mulai memulihkan ketenangan secara bertahap. Tuan, lihat, Great Bright Rowlet telah tenang, telah menghentikan semua serangan. Tuan Ye tampaknya telah menekannya. Petik 2, seorang anggota senior klan terang berteriak kegirangan. Ya, untunglah. Meskipun alam cerah kita telah rusak sampai batas tertentu, itu masih terpelihara. Petik 2, Tuan Alam melihat alam cerah yang benar-benar hancur. Meskipun dia sedikit patah hati, dia juga sangat bersemangat. Setidaknya rumah klan cerah dipertahankan. Oke, Patriark, sekarang kamu bisa memasuki rolet cahaya yang hebat ini. Ye Yunfei berbalik dan menatap penguasa dunia di kejauhan. Ayo pergi. Dengan lambaian tangannya, penguasa dunia bergegas dengan anggota tingkat tinggi dari klan Guangming dan berdiri di depan rolet Guangming yang besar. Tuan Ye, bisakah kamu benar-benar masuk? Tuan dunia bertanya dengan penuh semangat. Aku telah memecahkan segel rolet ringan yang hebat ini, jadi seharusnya aku bisa masuk. Ye Yunfei mengangguk. Oke, Tuan Ye, ayo masuk sekarang, semuanya masuk bersama. Tuhan berkata dengan keras, sangat bagus. Memasuki Great Bright Rowlet, kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan inti kuno dari klan Guangming. Petik 2, banyak warisan kuno keluarga Guangming kita telah hilang, dan sekarang kita akhirnya memiliki kesempatan untuk menemukannya kembali. Semua anggota tingkat tinggi dari klan Guangming sangat bersemangat dan berbicara satu demi satu. Tuan, Anda yang memimpin. Ye Yunfei berkata kepada Tuan Dunia. Orang tua itu membuang energi luar angkasa, berubah menjadi rune misterius, dan membanting ke posisi tertentu di atas batu kilangan. Ledakan. Setelah suara keras, portal luar angkasa muncul di posisi di atas batu kilangan, dari mana nafas waktu dan ruang yang kaya dihembuskan. Oke, saya akan memimpin. Tuan Ye, Anda ikuti. Tuan Dunia mengangguk, dan melangkah menuju portal luar angkasa. Hati-hati. Ye Yunfei tiba-tiba mengubah wajahnya sedikit, berteriak keras, dan meninju portal luar angkasa itu. Bergemuruh, gelombang energi luar angkasa yang sangat menakutkan berubah menjadi kepalan tangan yang bersinar dan menyerang ke arah penguasa dunia. Bagaimana ini? Wajah Jizu berubah drastis karena ketakutan, dia menjentikkan kedua telapak tangannya, dan sebuah salib putih besar muncul di depannya, menghalangi tinju itu. Engah, salib putih itu langsung meledak. Ledakan, penguasa dunia terlempar terbang oleh pukulan. Untungnya, Ye Yunfei mengingatkannya tepat waktu, dan dia meninju untuk membantu, memblokir sebagian dari energi serangan tinju itu. Jika tidak, penguasa dunia akan langsung hancur berkeping-keping. Penguasa dunia ini adalah Kaisar Langit Junior.
Untuk dikalahkan dalam sekejap, bisa dibayangkan betapa mengerikannya energi serangan tinju itu. Ye Yunfei, meskipun kamu memecahkan segel di permukaan batu kilangan ini, masih ada segel di dalamnya, dan segel di dalamnya pasti terbuat dari energi luar angkasa. Pria tua itu tersenyum kecut. Bukankah ini berarti kita tidak bisa memasuki batu kilangan ini? Tanya Ye Yunfei. Dalam hal energi dan hukum luar angkasa, Hun Lao lebih berwibawa. Dengan kekuatan kita berdua, bekerja sama, kita mungkin hampir tidak bisa masuk, tapi jika kamu ingin membawa mereka masuk, itu akan sangat sulit. Kata orang tua itu, aku akan memindahkan mereka ke menara hantu dan membawa mereka masuk, tidak apa-apa. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, percuma saja, Anda membawa mereka ke ruang dalam batu kilangan. Selama mereka muncul di dalam batu kilangan, mereka masih akan diserang oleh segel internal, dan mereka mungkin akan diledakkan seketika, dan mereka bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Kecuali jika mereka disimpan di menara hantu dan tidak bisa keluar. Tapi kemudian tidak masuk akal bagi Anda untuk membawa mereka masuk. Petik 2. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi, sekarang hanya kamu dan aku yang bisa memasuki batu kilangan ini. Tanya Ye Yunfei. Ya, kata orang tua itu. Baiklah. Ye Yunfei mengangguk. Selanjutnya, Ye Yunfei mengulangi apa yang dikatakan lelaki tua itu kepada Master Dunia. Dalam hal ini, Tuan Ye, maka Anda dapat memasuki dunia batin Rowlet terang yang hebat sendirian. Jika Anda mendapatkan warisan inti kuno dari klan Buangming kami di dalamnya, tolong keluarkan dan berikan kepada saya. Petik 2. Setelah berdiskusi dengan banyak anggota klan Buangming tingkat tinggi, Tuan Dunia hanya bisa menerima kenyataan dan berkata kepada Ye Yunfei. Tuan, jangan khawatir, jika saya mendapatkan warisan inti dari klan Buangming Anda dari batu kilangan, saya pasti akan mengeluarkannya sepenuhnya dan menyerahkannya kepada klan Buangming Anda. Ye Yunfei berkata dengan serius. Tuan, yakinlah, saya telah mengikuti Tuan Ye begitu lama, dan saya sangat mengenal karakter Tuan Ye. Dia pasti orang yang bisa Anda percayai. Beidong berkata kepada penguasa dunia. Dalam diskusi di antara anggota tingkat tinggi klan Buangming barusan, Beidonglah yang berulang kali meyakinkan bahwa Ye Yunfei adalah seseorang yang dapat dipercaya sepenuhnya, bahwa Master Dunia akhirnya setuju untuk mengizinkan Ye Yunfei memasuki Yang Agung. Rowlet cerah sendiri. Oke, Tuan Muda Ye, aku percaya padamu. Tuan Ye, menurut kesepakatan kami sebelumnya, Anda dapat memahami warisan keluarga Guangming kami, dan jika Anda menemukan harta karun di Rowlet Guangming besar yang berguna bagi Anda dapat mengambil bagian darinya. Tapi warisan keluarga Guangming kita, kamu harus memberikannya kepadaku secara keseluruhan. Petik 2. Tuan Dunia mengangguk dan berkata, jangan khawatir, jawab Ye Yunfei. Bos, kita mulai masuk. Ye Yunfei melangkah menuju portal luar angkasa dari Millstone. Bergemuruh, tinju bercahaya itu muncul kembali, menyerang Ye Yunfei dengan energi yang menakutkan. Lakukan, Ye Yunfei memberikan minuman ringan. Menggunakan energi ruang dan energi waktunya sendiri, dia berubah menjadi berbagai metode serangan, dan bergabung dengan lelaki tua itu untuk melawan tinju itu. Mengaum, binatang berkepala 9 muncul dan mengikuti Ye Yunfei untuk membunuh mereka. Karena tinju itu sebagian besar terdiri dari energi luar angkasa, Ye Yunfei dan Hun Lao terutama menggunakan energi luar angkasa untuk melawannya. Pada saat yang sama, Ye Yunfei sedang bertarung, mencari kelemahan di tinju ini. Tinju ini diubah dari segel di dalam batu kilangan, dan esensinya adalah segel. Ledakan, Ye Yunfei terus menyerang, sambil menahan serangan tinju, dia berjalan menuju portal luar angkasa di batu kilangan. Setelah setengah jam, Ye Yunfei akhirnya berhasil masuk ke portal luar angkasa, dan sosoknya menghilang. Tuan Ye akhirnya masuk. Semua anggota tingkat tinggi dari klan Guangming menghela nafas lega, menunjukkan antisipasi. Bab 2295. Saya harap Tuan Ye dapat mengeluarkan warisan inti kuno dari klan Guangming kita. Master Dunia menyaksikan punggung Ye Yunfei menghilang ke portal luar angkasa, dan berkata dengan lembut. Tuan, menurut catatan silsilah kami, klan Guangming kami di alam Guangming hanyalah sebuah cabang. Dikatakan bahwa markas sebenarnya dari klan Guangming kami ada di alam Dewa Guangming, tetapi alam Dewa Guangming tidak dalam waktu dan ruang 3000 dunia, di ruang dan waktu lain.
Saya menduga bahwa warisan dalam Great Bright Roulette seharusnya berasal dari Bright God Realm. Petik 2. Seorang anggota lama klan cerah berdiri di samping Tuan Dunia dan berbicara. Klan Guangming tua ini adalah penyihir dari klan Guangming, dan memiliki pamor yang tinggi di klan tersebut. Alam Dewa Cerah. Mata para petinggi klan Guangming di sekitarnya menyala ketika mereka mendengar kata-kata penyihir tua itu. Aku tidak tahu seberapa kuat klan cerah dari Alam Dewa Cerah. Jika kita bisa mendapatkan warisan dari Alam Dewa Cerah, bukankah kita akan memiliki kesempatan untuk menjadi sekuat klan di Alam Dewa Cerah di masa depan? Petik 2. Tanya seorang senior. Aku pernah mendengar bahwa beberapa klan di Alam Dewa Cerah sebenarnya adalah dewa sejati. Mereka memiliki kekuatan supernatural yang hebat. Seberapa kuat mereka di luar imajinasi kita? Penyihir tua itu berbicara, menunjukkan ekspresi kerinduan. Saat ini, Ye Yunfei sudah memasuki dunia batin Mopan. Ini adalah dunia kecil. Sekilas, ada lampu yang menyilaukan di mana-mana, dan seluruh ruangan sangat cemerlang. Makhluk yang memasuki dunia kecil ini dari dunia luar akan tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman, mata hampir tidak bisa melihat, dan bahkan persepsi kekuatan jiwa pun terbatas. Tanpa diduga, ada dunia kecil di dalam batu kilangan. Cakram Gerindra itu harus menjadi senjata ajaib yang dapat memiliki dunia kecil di dalamnya. Setidaknya itu adalah senjata ajaib tingkat peri. Dari batu kilangan ini saja, terlihat bahwa klan Guangming kuno pasti jauh lebih kuat dari klan Guangming saat ini. Petik 2. Melihat dunia kecil yang cerah di depannya, lelaki tua itu tidak bisa tidak kagum. Ya, senjata ajaib ini adalah salah satu fondasi klan Guangming, yang membuktikan bahwa klan Guangming memiliki sejarah yang sangat gemilang di masa lalu. Ye Yunfei mengangguk dan berkata, "Kamu berasal dari klan cerah, apakah kamu memiliki hubungan dengan klan cerah?" Dengan kata lain, bisakah klan Guangming menjadi kekuatan dari faksi Guangming? Petik 2. Orang tua itu bertanya tiba-tiba. Faksi cahaya adalah aliansi yang dibentuk oleh banyak kekuatan dan master untuk menghadapi faksi gelap. Adapun apakah klan Guangming adalah kekuatan dari fraksi Guangming, saya tidak tahu. Tapi saya rasa tidak, karena anggota faksi terang sudah mulai bergerak di dunia berukuran 3000, diam-diam berperang melawan faksi gelap, dan faksi terang adalah ras khusus yang memiliki sedikit kontak dengan dunia luar. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab, "Sayang, lihat, ada patung di sana." Petik 2. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menunjuk ke kejauhan dan berkata dengan heran. Ye Yunfei menoleh, dan benar saja, dia melihat patung humanoid tinggi di lembah di kejauhan, bersinar terang. Karena dunia cakram dalam ini memiliki efek menekan pada persepsi kekuatan jiwa, Ye Yunfei dan Hun Lao tidak dapat melihat penampakan patung humanoid di kejauhan untuk sementara waktu. "Ayo, mari kita pergi dan melihat-lihat." Ye Yunfei menunjukkan gerakannya dan bergegas menuju patung itu. Ye Yunfei menemukan bahwa dunia batin ini tidak hanya menekan persepsi kekuatan jiwa, tetapi juga memiliki efek penindasan yang mengerikan pada kultivasi di dunia batin ini. Kecepatan gerakannya jelas jauh lebih lambat. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei dan Tuan Hun akhirnya datang ke lembah dan berdiri di depan patung itu. Ini adalah patung humanoid setinggi puluhan meter. Penampilan patung itu adalah seorang pria parubaya dengan sosok kekar, wajah tampan, rambut panjang tersampir di bahunya, dan cahaya yang mengepul bersinar di sekujur tubuhnya. Dia memiliki aura ketenangan. Orang ini sepertinya dia seharusnya menjadi bagian dari keluarga cahaya. Pria tua itu melihat patung itu dan berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara, "Ayo menjauh." Kelopak mata patung itu sepertinya bergerak. Saat Ye Yunfei hendak menjawab kata-kata Hun Lao, wajahnya tiba-tiba berubah sedikit, dan dia segera mengingatkannya. Keciut, Ye Yunfei dan lelaki tua itu mundur pada saat yang sama, dan langsung memisahkan jarak yang jauh dari patung itu. Benar saja, mata patung itu perlahan terbuka, dengan mata yang sangat dalam, perlahan menatap Ye Yunfei dan lelaki tua itu. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, beberapa makhluk akhirnya masuk ke sini. Patung itu melirik Ye Yunfei dan Tuan Hun, menghela nafas, lalu berbicara perlahan. "Hati-hati, aku sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan sebenarnya dari orang ini. Tapi itu bagian yang paling menakutkan. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya jauh lebih baik daripada kita berdua." Petik 2. Orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara, "Kami siap, jika ada bahaya,
kami akan segera mengirimkannya. Ye Yunfei diam-diam mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa, siap untuk mengaktifkannya kapan saja. Yang satu adalah manusia muda, dan yang lainnya tampaknya merupakan cabang yang jatuh dari pohon dunia kekacauan yang legendaris. Patung itu berbicara pada saat ini. Dia benar-benar melihat asal-usul lelaki tua itu sekilas. Jangan gugup, aku tidak bermaksud jahat padamu. Katakan padaku bagaimana kamu sampai di sini. Di manakah Great Bright Rowlet sekarang? Petik 2. Patung itu melanjutkan, berbicara dengan nada yang sangat damai. Ini membuat Ye Yunfei dan bosnya sangat santai. Baiklah kalau begitu, senior, izinkan saya memberitahu Anda bagaimana kami sampai di sini. Ye Yunfei berpikir sejenak, mengangguk dan berkata. Kemudian Ye Yunfei menjelaskan dengan detail bagaimana dia bisa sampai di sini. Dia bahkan menyatakan persetujuannya dengan klan Guangming. Jadi itu masalahnya. Tak disangka, kelompok klan yang saya bawa saat itu telah berlipat ganda hingga saat ini. Sangat bagus. Petik 2. Patung itu mengangguk setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei. Anak muda, sebenarnya, saya dapat dianggap sebagai leluhur dari klan alam cerah saat ini. Ketika saya bepergian ke luar negeri, saya melewati ruang dan waktu, dan datang ke ruang dan waktu dunia berukuran 3000. Tanpa diduga, sebuah kecelakaan terjadi, dan saya secara tidak sengaja memprovokasi pria yang kuat. Pada akhirnya, saya mati bersama pria kuat itu, hanya menyisakan jiwa yang tersisa di dalam Great Bright Rowlet. Kelompok bawahan yang saya bawa saat itu tinggal di ruang dan waktu ini di dunia berukuran 3000, dan berkembang hingga sekarang. Petik 2. Melihat wajah bingung Ye Yunfei, patung itu berbicara. Jadi begitu, baik Ye Yunfei dan Tuan Hun sedikit terkejut, mereka tidak menyangka patung di depan mereka memiliki sejarah seperti itu. Anak muda, apakah kamu ingin mengolah warisan keluarga cerah kita? Sangat disayangkan bahwa warisan inti sebenarnya dari klan Guangming. Kami membutuhkan darah klan Guangming kami untuk mengolah rantai tersebut. Anda tidak memiliki darah klan cerah kami, bahkan jika Anda memiliki warisan klan cerah kami, Anda tidak dapat mengembangkan rantai tersebut. Petik 2. Tiba-tiba patung itu berkata kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei sudah memberitahu patung ini tentang kesepakatan antara dirinya dan klan Guangming. Tidak, senior, saya bisa mengolah warisan klan Guangming Anda. Selama saya mendapatkan darah keluarga Guangming Anda dan berintegrasi ke dalam tubuh saya dapat memperbaiki rantainya. Petik 2. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan menjawab. Apa, anak muda? Selama kamu memasukkan darah klan Guangming kami ke dalam tubuhmu, kamu dapat mengolah warisan klan Guangming kami. Ini tidak mungkin. Bahkan jika Anda mendapatkan darah klan Guangming kami dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh Anda, jadi apa? Anda tidak akan menjadi anggota klan Guangming kami, dan Anda tetap tidak dapat mengolah warisan klan Guangming kami. Petik 2. Patung itu sedikit terkejut, dan berkata, tidak, selama saya mendapatkan darah klan Guangming Anda dan berintegrasi ke dalam tubuh saya pasti akan dapat mengolah warisan klan Guangming. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum dan berkata dengan enteng. Del, anak muda, mungkinkah kamu memiliki Chaos Divine Veins yang legendaris? Petik 2. Patung itu awalnya agak bingung, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan heran. Senior menebak dengan baik. Ye Yunfei tidak menyembunyikan apapun, dan menjawab dengan anggukan. Anak muda, kamu benar-benar memiliki Chaos Divine Vein yang legendaris. Kata patung itu dengan kaget. Tampaknya pembuluh darahmu yang kacau sangat jarang. Klan cahaya ini datang dari ruang dan waktu lain, dan pasti sangat kuat selama masa hidupnya. Bahkan seorang master seperti dia sangat terkejut, yang menunjukkan bahwa pembuluh darahmu yang kacau sangat jarang bahkan di dunia luar. Petik 2. Orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Bersambung.